Selamat pagi, Adek. Selamat pagi, Nes. Perkenalkan, saya Nurse Gizalda. Saya merupakan perawat yang bertugas di sini mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Adek namanya siapa? Kisah, Nes. Tempat tanggal lahir? Madiun 30 Desember 2009. Baik, boleh saya lihat gelang tangannya? Boleh, Nes. Baik, atas nama Gisha, tempat tanggal lahir Madiun 30 Desember 2009. Baik, Adek, di sini saya akan melakukan pemasangan infus pada Adek yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi cairan pada Adek. Nah, nanti dalam prosedurnya mungkin akan terasa sedikit sakit. Namun nanti jangan ditarik ya, Dek, tangannya. Iya, Nes. Baik, apakah Adek sudah siap? Siap, Nes. Baik, mari kita mulai ya, Dek ya. Iya, Nes. Baik, selanjutnya yaitu pemilihan lokasi vena. Yang pertama yaitu yang perlu kita perhatikan, kita memilih area vena dari distal terlebih dahulu, artinya jauh dari tubuh. Kemudian kita memilih lengan pasien yang tidak dominan agar pasien tetap bisa melakukan aktivitas. Kemudian kita memilih vena yang berada di atas fleksi. Kemudian kita memilih vena yang cukup besar, yang aliran darahnya cukup adekuat, dan kita papasi kondisi dari vena tersebut. Lalu kita memastikan lokasinya tersebut tidak mengganggu kondisi pasien dan memastikan bahwa kondisi lokasi yang kita pilih tersebut tidak mempengaruhi prosedur atau pembedahan yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu pemilihan lokasi vena. Yang pertama yaitu ada vena dorsalis digital, kemudian ada vena dorsalis metacarpal, kemudian ada dorsal venous network. Selanjutnya yaitu pemilihan lokasi vena pada lengan bawah. Yang pertama yaitu ada vena kepalisa, kemudian yang kedua yaitu ada vena mediana cubiti, kemudian yang ketiga ada vena aksesoris kepalisa, kemudian yang keempat ada vena basilica, kemudian yang kelima ada vena kepalika, kemudian yang keenam ada vena mediana anterbrachialis. Baik, selanjutnya yaitu persiapan alat yang digunakan untuk pemasangan infus. Pertama yaitu sarung tangan bersih, yang kedua yaitu hand wrap, ketiga set infus, keempat apokat, kelima cairan infus, keenam tourniquet, ketujuh alkohol swab, kedelapan plester, 9 kasa bersih, 10 gunting, 11 bengkok, 12 perlak, 13 arloji, 14 sticky notes, dan juga pulpen. Selanjutnya yaitu menyiapkan cairan intravena. Pertama, cuci tangan dengan menggunakan hand wrap dengan 6 langkah. Kemudian pilih infus set yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Cek cairan infus sesuai dengan program terapi klien. Buka infus set dan keluarkan. Kencangkan roller clamp dan atur letaknya 2-5 cm. Buka penutup di bagian insertion spike. Kemudian, tusukkan insertion spike ke bagian in bottle infus. Taruh botol infus pada tiang infus.
Tekan bagian trip chamber, isi bagian tersebut jangan sampai melebihi separuh tabung. Longgarkan roller clamp perlahan sampai seluruh selang infus terisi cairan infus. Pastikan tidak terdapat gelembung udara di sepanjang selang infus. Setelah cairan infus sampai di ujung selang, kunci kembali roller clamp. Cairan infus siap digunakan. Selanjutnya yaitu pemasangan IV catheter. Pertama, cuci tangan dengan menggunakan hand rub dengan 6 langkah. Kemudian, pakai sarung tangan bersih. Lalu, pilih lengan non-dominan pada pasien. Pasang perlak di bagian bawah lengan. Dekatkan alat pada tubuh klien. Tentukan area yang akan ditusuk. Pasang tourniquet untuk membendung aliran vena. Pasang di atas area yang akan ditusuk sekitar 10 cm. Pilih vena yang besar dan lurus. Telusuri dari bagian distal ke proksimal. Kemudian, lakukan desinfeksi pada area yang akan ditusuk dengan menggunakan kapas alkohol. Desinfeksi secara sirkuler dalam keluar. Buka penutup jarum secara perlahan. Kemudian masukkan apokat pada vena dengan membentuk sudut 15-30 derajat. Mata jarum menghadap ke atas. Ketika apokat masuk ke dalam vena, akan terlihat darah pada ujung apokat. Kemudian lepas tourniquet dan dorong kanula masuk disertai penarikan jarum secara perlahan sampai pangkal kanul. Kemudian hubungkan selang infus dengan IV catheter. Pastikan tidak ada udara pada selang. Alirkan cairan infus dengan membuka roller clamp. Kemudian visasi IV catheter dengan plester Hypavik atau dengan menggunakan kasa steril.
Kemudian pasangkan plester pada bagian selang infus. Atur tetesan infus sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian rapikan alat yang digunakan untuk memasang IV catheter. Lepaskan handscoon dan kemudian cuci tangan dengan menggunakan hand rub dengan 6 langkah. Kemudian pasang label di selang infus, tanggal dan jam pemasangan. Pasang label di botol infus, yaitu meliputi tetesan per menit, botol keberapa, dan obat tambahan. Baik, adik, pemasangan infus telah selesai. Bagaimana perasaan adik? Saya merasakan sedikit nyeri, Nurse. Baik, tidak apa-apa adik, itu sudah merupakan hal biasa jika merasakan sakit ketika pemasangan infus. Tapi adik sudah hebat, adik bisa menahan rasa sakitnya. Baik, nanti jika adik ingin keluar atau ingin ke kamar mandi, pastikan botol infus selalu berada di atas ya dek, agar darah adik tidak masuk ke dalam infus. Baik, apakah ada yang ditanyakan dek? Tidak, Nurse. Baik, nanti sekitar pukul 10 saya akan kembali lagi ke sini untuk mengecek keadaan adik. Ya, Nurse. Baik, terima kasih ya dek. Sama-sama, Nurse.